siswa-siswi kelas 9. Seperti yang sudah Ibu infokan sebelumnya, bahwa hari ini kita mulai dengan materi pertama kita, yaitu mengenai konsep diri. Nah, mengenai apa konsep diri dan bagaimana kita membangun konsep diri, kemudian apa manfaat kita mempelajari konsep diri ini, baik akan Ibu jelaskan. Jika kalian mendengar kata sukses, apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Apa yang terbayang? Ya, sukses, sukses, sukses. Semua orang ingin sukses. Ya, kalian, ibu, semua, kita semua pengen sukses. Sukses dalam belajar, sukses dalam bermasyarakat, sukses dalam berkarir, dan lain sebagainya. Nah, apa hubungan sukses sama konsep diri? Orang yang sukses harus memiliki konsep diri. Jadi itu hubungannya, ya. Kita harus punya konsep diri. Kemudian apa itu konsep diri? Nah, konsep diri merupakan potret diri secara mental, dalam arti bagaimana seseorang melihat, menilai, dan menyikapi dirinya sendiri. Paham? Baik. Ada dua macam konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif artinya cara pandang seseorang akan dirinya sendiri secara positif. Konsep diri positif ada pada orang yang dapat menerima dirinya secara apa adanya, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Ya. Orang yang memiliki konsep diri positif selalu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dirinya. Orang yang memiliki konsep diri positif selalu membuat harapan-harapan dan perencanaan yang masuk akal, yang memungkinkan apa yang dibuat itu akan dicapainya. Orang yang memiliki kepribadian seperti ini tidak akan merasa cemas dan terancam jika dia menerima sebuah penolakan dari orang lain. Sebaliknya, dia tidak akan mudah hanyut ketika dia disanjung, ya, dengan hal-hal yang positif tentang dirinya dari orang lain. Ya, misalnya dia mendapat pujian, dia mendapat hadiah, dia mendapat kemenangan, dia tidak mudah larut, tidak mudah lupa diri. Ini orang yang punya konsep diri positif. Nah, selanjutnya orang yang memiliki konsep diri negatif. Konsep diri negatif dalam arti orang yang memiliki cara pandang terhadap dirinya secara negatif. Dia selalu menganggap dirinya punya kekurangan dan kelemahan, dan dia larut dengan kelemahan dan kekurangannya itu. Dia tidak berusaha untuk keluar dari kekurangan dan kelemahannya. Nah, ini orang yang punya konsep diri negatif. Ya, orang-orang seperti ini sebenarnya dia tidak melihat dirinya secara utuh. Jadi semua manusia diciptakan dengan kelebihannya masing-masing, dan manusia juga memiliki kekurangan. Jadi kita harus memandang diri kita secara utuh, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sampai di sini anak-anak, Ibu harap paham ya tentang konsep diri. Jadi kita sekali lagi, semua kita harus membangun konsep diri positif dan berusaha, ya,
ya, berusaha untuk tidak memiliki konsep diri negatif meskipun kita punya kekurangan dan kelemahan. Jika kita punya kemauan untuk merubahnya, konsep diri negatif akan menjadi konsep diri positif. Baik anak-anak sekalian, membangun konsep diri positif itu tidak bisa instan seperti kita makan mie instan ya. Kalau kita masak mie instan paling butuh waktu 3 menit ya. Tapi membangun konsep diri positif kita perlu banyak belajar dan belajar. Baik, kita bicara bagaimana cara membangun konsep diri positif. Yang pertama, berpikir positif. Sekali lagi, yang pertama, berpikir positif. Jika kita berpikir positif, maka kita akan otomatis punya konsep diri positif. Ya, oke. Selanjutnya, berusaha. Ya, berusaha. Bagaimana kalian bisa punya perasaan, keinginan, harapan ya untuk berusaha menjadi lebih baik. Ingat, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari ini, lebih baik dari hari kemarin. Orang yang sama hari ini dengan hari kemarin, dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, baik, Ibu ulangi. Yang pertama tadi berpikir positif. Yang kedua, memiliki keinginan dan harapan untuk berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi harapan kita. Ya, mewujudkannya. Jadi kita sudah pikirkan, kemudian kita membuat sebuah harapan. Nah, kita wujudkan dalam suatu sikap, yaitu sikap positif. Ya. Jadi kita selalu melalui hari-hari kita ini dengan sikap-sikap yang positif. Selanjutnya adalah dekatkan diri kepada Allah. Ya, ingat hidup kita ini milik Allah. Jadi kita mintalah pertolongan, mintalah segalanya kepada Allah. Kita minta kekuatan ya kepada Allah agar kita bisa berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya. Berdoalah kita kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah agar kita bisa jadi lebih baik. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan diri kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Berusahalah untuk memanfaatkan kelebihan yang ada dalam diri kita ini agar bermanfaat buat orang lain. Ingat, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat dan paling banyak bermanfaat buat orang lain. Oke, sampai di sini anak-anak semua paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh konsep diri ini terhadap pergaulan atau hubungan sosial kalian. Ya. Orang yang memiliki konsep diri positif akan dapat dengan mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ya, dia dapat menerima orang lain juga dengan mudah menerima dirinya. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki konsep diri negatif
dia akan sulit untuk beradaptasi. Ya, dia akan selalu bergelut dengan kehidupan pribadinya. Dia selalu menganggap dirinya, saya tidak percaya diri, saya memiliki kekurangan. Mungkin orang lain akan berpikiran seperti ini kepada saya. Ada lagi, mungkin orang lain sedang membicarakan saya. Nah, hal inilah yang harus kalian hilangkan. Jadi konsep-konsep diri negatif yang seperti ini harus kalian hilangkan. Nih ya, sebagai contoh dalam berperilaku sosial yang baik. Jika kita memiliki konsep diri positif, ya, kita mampu mengintrospeksi diri kita. Setiap kali kita menerima penolakan dari orang lain, ataupun tatkala kita mengalami kegagalan dalam sebuah usaha kita dalam mewujudkan apa yang kita inginkan, kita akan bisa berpikir, mungkin saja apa yang kita lakukan itu belum maksimal. Ya, berarti kita harus tingkatkan lagi, atau mungkin kita bisa lebih banyak belajar lagi. Ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang mungkin punya konsep diri negatif, ya, ibu rasa mungkin karena di orang-orang seperti ini terlalu pendiam. Nah, di istilah konseling itu introvert. Dia menutup dirinya. Dia tidak ingin orang lain tahu siapa dirinya. Dia tidak berusaha menginformasikan, inilah saya, supaya orang lain bisa menerima dia. Ya. Orang-orang seperti ini biasanya sulit mengemukakan atau keinginan sendiri. Dia selalu terbiasa untuk mengikuti pendapat orang lain. Jadi dia tidak punya konsep diri positif. Jadi kalau lihat orang lain dia ikut. Kemudian kalau orang lain bilang sesuatu yang jelek tentang dirinya, dia mudah untuk tersinggung. Ya. Jadi orang-orang seperti ini sulit menerima kritik. Nah, anak-anak sekalian, jangan punya konsep diri negatif. Selalulah berpikir positif, ya, berusaha untuk jadi lebih baik, beribadah, berdoa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita punya konsep diri positif, ya, agar kita bisa sukses. Jadi kesuksesan tergantung dari konsep diri yang kita bangun. Jika kita ingin sukses dalam belajar, sukses dalam bermasyarakat, sukses dalam bergaul, dan sukses dalam segalanya, kita harus membangun dan memiliki konsep diri positif. Ibu rasa cukup sekian materi ibu ini. Silahkan diringkas di dalam sebuah buku. Ingat anak-anakku sekalian, belajarlah dengan perasaan nyaman dan senang. Semua akan terasa mudah jika kita merasa senang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ingat, kalian harus absen di kolom komentar. Jangan lupa sertakan kelasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.